Barang siapa yang membaca satu kalimat tasbih subhanallah, maka nanti di surga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu pohon yang sangat besar, ditumbuhkan satu pohon tasbih namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihil amin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu al-muslimu mir'atu akhihi muslim. Al-hadis atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh jamaah yang ada di seluruh penjuru tanah air, rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia kepada kita semuanya. Kita ikrarkan dengan kalimatul hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, sholawat beserta salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita, suri teladan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dapat berittiba kepada beliau dan dapat mengikuti sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama untuk mengaji dan juga thalabul ilmi, mangsuka beruh kalau istilah bahasa Jawanya seperti itu, untuk menambah wawasan Islamiyah kita semuanya dan juga untuk mempertebal keimanan kita sehingga kita dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita sehari-hari dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan bersama-sama bertadarus mutalaah kitab, yakni kitab yang berjudul daripada kitab Fadhail. Di dalam kitab Fadhail ini tentang keutamaan-keutamaan banyak sekali dibahas, entah itu dari sisi tauhidnya, dari sisi fikihnya, dari sisi sunnah-sunnah yang lain. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengawali dari bab yang pertama, yakni bab Fadhailul Tauhid, keutamaan daripada mentauhidkan Allah, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Surat Ad-Dariyat. Dan tidaklah kami Allah Subhanahu wa taala ciptakan jin dan juga tidak kami ciptakan manusia kecuali hanya untuk liya'budun, untuk menghambakan diri kepada Allah. Aili wahidun. Dalam sebuah tafsir disebutkan makna daripada liya'budun adalah liwahidun, untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita buka surat Ad-Dariyat, kalimat liya'budun di akhir huruf nun di sana harakatnya adalah kasroh.
dan bukan fathah. Mengapa bisa kasroh? Karena asli daripada kalimatnya adalah liya'buduni. Apabila ini waqaf, maka huruf ilat, huruf ya-nya dihilangkan dan diganti harokatnya menjadi kasroh. Harokat nunnya berharokat kasroh, menunjukkan bahwa akhir huruf nun tersebut adalah huruf ya. Jamaah rahimakumullah, di dalam surat Al-Ikhlas yang telah tadi kami kutip di awal mukadimah, Al-Ikhlas merupakan satu surat yang istimewa di dalam Al-Quran. Tidak dijumpai kata-kata ikhlas di dalam surat Al-Ikhlas, atau yang kita kenal dengan surat Qulhu. Di dalam Al-Quran kita sering mengatakan 3 qul, yakni qul huwallah, qul a'udzu birabbil falaq, dan juga qul a'udzu birabbin nas. Bahkan ada yang mengatakan 4 qul ditambah dengan qul ya ayyuhal kafirun. Yang 4 qul tadi atau 3 qul tadi ada yang meringkas lagi menjadi namanya surat Al-Mu'awwidhatani, surat yang diawali dengan ta'awud. 2 surat yang diawali dengan ta'awud, yakni qul a'udzu birabbil falaq, al-falaq, dan juga an-nas, qul a'udzu birabbin nas. Di dalam surat Al-Ikhlas ini adalah kita ingin mentauhidkan Allah, memurnikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari seluruh sifat-sifat kurang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala zat yang memiliki sifat kamaliyah, sifatnya sempurna. Subhanallah, Maha suci Allah, Allah terbebas dari sifat kurang. Baik, jamaah rahimakumullah, kita bacakan di dalam kitab Fadail ini bab yang pertama, yakni bab Fadail Tauhid, keutamaan kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bacakan satu hadis. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuh alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannatu haq wan naru haq adkhalallahu al jannata ala ma kana minal amali muttafaqun alaih. Ai rawahu Bukhari wa Muslim. Jamaah rahimakumullah, mafhum daripada hadis ini telah diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu ta'ala anhu, berkata bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida an la ilaha illallah, barang siapa yang bersaksi tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Kata santri dalam kitab nahwunya bahwa kalimat man, huruf man ini memiliki faedah adalah yajazimu fi'laini mudhari'aini. Huruf man dapat menjazmkan ataupun mensukunkan 2 fi'il mudhari' sekaligus, 2 kata kerja mudhari' yang sedang berjalan, yang sedang kita laksanakan sekarang ini, maupun future, maupun yang akan kita laksanakan pada nantinya. Harokat fi'il mudhari'nya ini adalah sukun, pertanda di depannya ada huruf man. Fungsi daripada huruf man ini di samping untuk mensukunkan 2 fi'il mudhari' ini adalah harfu jazmin wa syartin, adalah huruf untuk
menjazmkan dan juga huruf untuk memberikan syarat. Jadi di dalam hadis ini kita akan menjumpai huruf man ini. Nanti di akhir hadis ada jawaban yang telah Nabi sabdakan di awal beberapa pengertian. Nanti di akhir hadis ini akan ada jawaban dari pengertian di awal. Nah, inilah fungsi daripada huruf man. Baik jamaah, kita kembali ke makna hadis. Barang siapa yang bersaksi, dia penuh yakin di dalam hatinya bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak ada syarikat bagi Allah. Esa Allah, sendiri Allah, wahdaniyah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada syarikat bagi Allah. Dan juga orang tersebut meyakini, bersaksi di dalam hatinya dengan penuh keyakinan bahwa Nabi Agung Muhammad SAW adalah hamba Allah dan utusan Allah. Koma ya ini jamaah, belum dijawab. Masih ada beberapa pengertian lagi. Jadi yang pertama, syahadat kita kenal dengan istilah syahadatain, 2 kalimat syahadat. Syahadat kita meyakini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, syahadat tauhid dan juga syahadat rasul. Kita meyakini tidak ada yang berhak untuk disembah kecuali hanya Allah. Ini syahadat tauhid. Dan syahadat rasul adalah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Meyakini bahwa Nabi Agung Muhammad SAW adalah utusan Allah. Yang ketiga, permintaan Nabi yang diperintahkan kepada Nabi adalah orang tersebut meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa putra Maryam yang suci, adalah Abdullah. Nabi Isa adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang telah tercantumkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Maryam. Tatkala ibunda Maryam ini berdialog dengan Ruhul Amin, dengan malaikat Jibril alaihissalam, dan nanti di penghujungnya Nabi Isa lahir dan Allah karuniakan sebuah irhas ataupun mukjizat. Perbedaannya jamaah, ini kalau irhas ini adalah keistimewaan para nabi dan rasul terjadi sebelum nubuwah, sebelum nabi tersebut diangkat menjadi seorang nabi. Sedangkan mukjizat ini adalah karunia Allah yang untuk mukjiz, memberikan apes kepada yang lain setelah nubuwah. Biasanya seseorang ini diangkat menjadi nabi dan rasul ketika berusia 40 tahun. Nah, sebelum 40 tahun dinamakan irhas, setelah 40 tahun dinamakan mukjizat. Nah, maka bayi Isa yang lahir, nah, ini bayi tersebut mengatakan, qala inni abdullah, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya, dialah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepadaku Alkitab, yakni kitab Injil, kitab Injil yang asli. Wa ja'alani nabiyya, dan dia dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikanku, Nabi Isa ini, sebagai seorang nabi dan juga rasul. Seseorang yang meyakini bahwa Nabi Isa AS adalah hamba Allah dan juga utusan Allah, dan juga meyakini bahwa Nabi Isa adalah kalimatullah, kalimatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Alqaha ila Maryam wa ruhum minha, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sendiri dengan kudratnya, dengan iradahnya, dengan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung meniupkan ruh ke dalam rahim ibunda Maryam. Itu di dalam surat Maryam, kalimatnya adalah fantabatat bihi maka nangqasiyah fawaladathu. Itu kalimat
fa, huruf fa yang di dalam surat Maryam yang menandakan nanti kelahiran Nabi Isa alaihissalam adalah, ada ahli tafsir yang mengatakan fa di sana itisolnya adalah dekat, nyambungnya adalah dekat. Jadi tidak melalui proses kehamilan yang lama. Inilah sebuah. Nah, Ibunda Maryam ini mengandung cikal bakal Nabi Isa. Ini tidak merasakan lelahnya, bagaimana lelahnya orang hamil, tidak. Tapi saat mendengarkan Jibril memberikan kabar bahwa nanti Allah yang akan memberikan langsung ruh, yang akan memberikan putra, seolah-olah Maryam ini tidak yakin bahwa ini kuasa. Walam yamsasni bashar, belum pernah ada seorang pun yang memegang aku, kata Maryam. Bahkan nanti Maryam pun diolok-olok oleh kaumnya. Makana abuki mura'a sau'i wa makana ummuki baghiyah. Wahai Maryam, bukanlah kedua orang tuamu ini adalah orang yang buruk, tidak. Tetapi ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat itu diberikan kabar, saat itu ditiupkan ruh, saat itu juga selang beberapa waktu mengandung, kemudian hamil, kemudian lahirlah Nabi Isa alaihissalam. Ini luar biasa, dalam jangka waktu yang dekat. Ini adalah pendapat ahli tafsir yang mengatakan huruf fa di dalam ayat-ayat kisah Nabi Isa ini adalah fa-nya itisolnya dekat, sambungnya adalah dekat. Nah, ini orang yang meyakini Nabi Isa adalah hamba Allah. Mohon maaf, Nabi Isa bukanlah anak Allah. Nabi Isa sendiri yang mengatakan, yang mengakui dirinya adalah hamba Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Lam yalid wa lam yulad. Dan Allah subhanahu tidak benar dan juga tidak diperanakan. Kemudian sabda Nabi perintah Nabi yang lain, orang tersebut meyakini wal jannatu haq, bahwa surga adalah hak. Surga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanahnya subur dan tanahnya masih kosong. Dan tanah subur kosong itu perlu diberikan tumbuh-tumbuhan. Salah satunya apa jamaah? Dengan kita mengucapkan tasbih. Mari bersama kita membaca tasbih. Subhanallah. Lagi jamaah, subhanallah. Satu kali lagi, subhanallah. Barang siapa yang membaca satu kalimat tasbih subhanallah, maka nanti di surga oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan satu pohon yang sangat besar, ditumbuhkan satu pohon tasbih namanya, yang sangat besar. Inilah pohon yang kita tanam di tanah surga yang subur. Semakin banyak kita berzikir kepada Allah, pertanda kita semakin banyak bertanam untuk menanami daripada tanah-tanah surga yang subur, supaya nanti kalau kita masuk surga semuanya amin, dan kita menjumpai surga kita dalam keadaan penuh dengan tanaman yang kita tanam ketika kita masih di dunia. Tidak hanya itu, seseorang juga yang meyakini wanaru hak, bahwa neraka yang telah diciptakan oleh Allah hak, benar adanya, diperuntukkan untuk lil mujrimin, untuk orang-orang yang mujrim, yang berbuat dosa, yang menyekutukan Allah, yang tidak mau beriman kepada Allah. Dan kita senantiasa berlindung kepada Allah dari siksa api neraka. Dulu sewaktu masih di pesantren Sukabumi, itu setiap khutbah Jumat, di khutbah Jumat yang kedua itu disebutkan dalam kitab Al-Hujjatul Balighah itu ada kalimat wa innaka 'alan nari la taqwa. Sungguh dirimu atas api neraka tidaklah kuat. Kita tidak akan mampu, tidak kuat. Ini sama jamaah rahimakumullah, sebagaimana Abu Nawas telah syairkan, ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya aku tidak pantas menjadi ahli surgamu ya Allah. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Tetapi diriku tidak kuat, ya, ke atas daripada
api neraka jahim. Tidak mampu. Bukan ahli surga, tetapi juga tidak kuat dalam neraka. Ini pertanda kita ingin dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, ini kita sekarang menemukan jawaban yang tadi pengertian-pengertian di atas adalah anjuran perintah Nabi. Dan yang terakhir jawabannya bagaimana? Nabi sabdakan, adkhalallahul jannata. Inilah kalimat jawaban daripada huruf man tadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan orang tersebut di dalam surga. Masya Allah. Ala makana minal amali. Dan bagaimanapun keadaan amal orang tersebut, selama orang tersebut tadi tauhidnya benar, akidahnya benar, keyakinannya kepada Allah benar, maka suatu saat pasti dan pasti dia akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sungguh jamaah, orang yang dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang telah diberikan rahmat oleh Allah. Bukan karena amal-amal kita. Seberapa banyak sih amal-amal kita? Amal yang mana yang akan kita naikkan? Kita haturkan kepada amal yang mana? Sholatkah? Baca Qurankah? Zikirkah? Maaf jamaah, kadang sholat kita masih belum khusyuk, zikir kita masih lalai, baca Quran kita masih sebatas di lisan saja, belum sampai ke dalam hati. Tetapi walaupun amal kita antah berantah seperti itu, kita yakin ada harapan. Bila tauhid kita benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakinlah pasti dan pasti akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana di surga itu kenikmatannya tiada tara, tempat untuk memuaskan seluruh hawa nafsu kita. Nah, hadis ini jamaah diriwayatkan oleh Syaikhoni, yakni Imam Bukhari. Di dalam kitab Sahih Bukhari nomor hadis 3435. Kemudian diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 28. Ataupun yang lebih kita kenal Syaikhani dengan muttafaqun alaih. Jadi kalau disebutkan lafaz muttafaqun alaih, berarti hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jamaah rahimakumullah, mungkin perjumpaan kita malam hari ini cukup satu hadis yang tidak begitu panjang. Tetapi bila kita mengamalkan hadis ini, insya Allah kita akan mendapatkan apa yang kita cita-citakan, yang kita harap-harapkan di dini wa dunia, bahkan hatta al-akhirah, yakni keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sekian jamaah, terima kasih dan mohon maaf. Jumpa lagi dalam pertemuan yang akan datang insyaallah. Ila liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.